Harusnya kita itu diskusi dengan dia. Katakan amin. Amin. Karena dia itu papa, dia itu teman. Sudah. Aku ini sahabat. Aku menyebut kamu itu sahabat mulai hari ini. Enggak lagi hamba. Hebat sekali. Terus ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, mereka tahu ini. Maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Yang dahsyat ayat 11. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada siapa? Saudara masih ingat salah satu lagunya Israel Houston yang bagus itu, I'm a friend of God. Saudara, ketika pertama saya dengar lagu itu 3 tahun yang lalu, saya langsung nangis. I'm a friend of God. Masih ingat lagu itu bukan? Dahsyat sekali. Jadi papa yang ngakui kita ini anaknya, dia yang mengakui kita ini sahabat. Kapan itu terjadi dalam hidup kita? Saudara, ini yang Tuhan suka. Ayo kita melakukan ini. Maaf saya cuma cerita. Sudah lebih dari 10 tahun terakhir ini. Kami itu bolak-balik ke Amerika. Itu bukan karena diundang gereja. Istilahnya kalau pakai bahasa manusia, saya ngundang diri saya sendiri. Seperti contoh, yang kali ini karena ada pernikahan, terus saya telepon beberapa teman, ayo siapa mau kumpul? Keliling aja. Kalau tidak, saya punya pelayanan di penjara di Youngstown, di Ohio. Jadi kalau saya ke Amerika, saya pasti ke sana. Karena saya pelayanan di sana. Nanti bulan depan balik lagi. Karena ada anak sahabat kami dari Surabaya itu menikah di Philadelphia. Mereka nggak ngundang. Tapi saya marah, saya mau datang, kami mau datang untuk pernikahan anakmu. Karena itu sahabat baik. Itu 12 September pernikahan. Ya udah, akhirnya New York minta, terus San Francisco dengar, ya udah. Nah, itu kemarin ketemu dengan Tanto, lalu dengan Agus beberapa orang, saya bilang, kalau memang iya, lalu tanggal 26, 27, biar kami ke LA. Kalau kalian siap, ayo. Saya datang dengan grup musik UX Band. Apa yang saya kerjakan? Saya cuma mendengar papa suruh saya kemana. Dan saya berangkat. Dan itu sungguh-sungguh menyenangkan dalam hidup ini. Karena saya bukan hamba organisasi. Kalau saya tak berkata, saya hamba Tuhan. Dan saya tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Dalam jumpa papa di surga. Itu ngomongnya hadapan muka. Seperti dengan temannya. Iya, coba Son, bacakan bahasa Inggrisnya. Ayat 11-nya Son. Ya, ayat 11 itu. Kalimat. Jadi kalau saudara sekian puluh tahun jadi Kristen. Maaf, jangan marah dulu saya bilang ini. Tapi harus. Kalau sekian tahun saudara ngaku jadi Kristen. Tapi belum bisa jumpa papa. Dan omong-omong hadapan muka. Berani ngaku Kristen? Malu-maluin. Jangan marah saya ngomong. Yang di perjanjian lama saja. Bisa begitu akrab. Harusnya kita lebih akrab bukan? Dengan papa yang baik itu. Kenapa tidak? Sekali lagi. Karena kita belum pernah dengar ajaran ini. Cuma ajarannya dia Tuhan, kita umat. Dia Tuhan, kita umat. Saya bisa menilai orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan. Bukan berarti saya sombong. Dia itu dekat dengan Tuhan atau tidak. Dari kalimat doanya. Dia manggil siapa? Orang Kristen yang gak dekat dengan papa di surga. Dia selalu berkata, Tuhan aku hambamu. Tuhan aku hambamu. Tuhan aku hambamu. Sulit berkata, papa aku anakmu. Betul tidak? Kenapa kita sulit panggil dia papa? Gak pernah jadi anak kok ngaku-ngaku. Maaf. Ya malu dong. Kalau bukan anak terus panggil papa. Jadi kekristenan kita tidak dinilai berapa lama kita jadi Kristen. Tapi dinilai berapa dekat hubungan kita dengan dia. Katakan. Coba baca dulu. 1 Korintus 1:9. Ya, saya bacakan bahasa Inggrisnya juga. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Ini kita masuk perjanjian baru. Saudara, tanya orang yang ngerti bahasa Ibrani. Akan kaget. Ternyata di dalam perjanjian lama, itu tidak ada kata doa, pray, sembahyang, itu tidak ada. Dalam bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani, kata doa itu proskuneo. Dan proskuneo itu kalau diterjemahkan 1 Korintus 1 ayat 9. Proskuneo itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya mengusap wajah Tuhan. Hah? Itu doa, mengusap wajah Tuhan. Ayo saya ingatkan saudara. Tuhan Yesus pernah berkata begini. Anak kecil, kenapa dia ngomong itu kepada kita? Ayo, walaupun tidak semua kita punya anak, tapi kita mengerti. Mengapa semua bayi, kalau sudah mulai ngantuk tapi belum tidur, entah lagi digendong atau lagi ditidurkan, tangannya itu cari pipi, cari, betul nggak mamanya? Kalau nggak kupingnya terus diremes-remes, diobok-obok gitu mukanya. Saudara, ternyata itulah doa. Katakan amin. Proskuneo, itu mengusap wajah Bapa. Maka itu saudara cari ya. Dari mulai Heno, Abraham, Musa, Yusuf, Daud, semuanya. Tidak ada kata gini, berdoalah Abraham, berdoalah Musa, berdoalah Daud. Tidak ada.
Yang ada adalah bertanyalah Daud, berkatalah Musa. Nggak ada kata doa, berdoalah mereka, tidak ada. Kaget nggak kalau begitu? Nah malam ini jangan tidur, atau besok Sabtu belajar, cari itu. Nggak ada kata doa. Bertanya, berkata. Hebat sekali, nanti saya akan buktikan itu kepada saudara. Nah begitu pula di perjanjian baru, tidak ada kata doa atau sembahyang. Saudara cari nggak ada kata berdoalah Paulus, nggak ada. Berdoalah Yakobus, doa Yohanes, tidak ada. Yang ada adalah kata fellowship, bersekutu. Yang memanggil kita dalam of the fellowship with the Son. Jadi panggilan tertinggi itu bukan melayani, bukan jadi penginjil, jadi misionaris, khotbah, bukan. The highest calling, have fellowship with the Son. Memiliki persekutuan yang erat, yang akrab. Nah kalau saudara baca suratnya Paulus, kata persekutuan itu diterjemahkan intimacy with him. Dan kata intimacy itu hubungan suami istri, saudara. Wih, hebat sekali. Maka itu saudara masih ingat di Matius 6 ayat 6? Ya, coba salah seorang baca. Matius 6 ayat 6. Kalimat pertamanya. Mengapa Tuhan Yesus minta kita kalau doa itu di certain place? Matius 6 ayat yang ke-6. Salah satu terjemahan, saya lupa terjemahan apa, disebut the most private place. Sound bacakan sound ayat 6-nya. Oh nggak kelihatan, suruh ganti. Ya, when you pray, go into your room, now shut the door. Oke, cukup sampai di situ. Saudara, mengapa Tuhan Yesus jelas berpesan kalau kamu berdoa masuk kamar kunci pintumu? Tapi kenapa kita doa di restoran, doa di airport, doa di pinggir jalan, doa di mana, di taman? Kok nggak ada yang marah? Padahal kalau doa mesti masuk kamar kunci pintu. Sampai suatu hari saya ketemu di 1 Korintus 6. Ya, saya nggak usah buka ini, cuma sebutkan kata fellowship, intimacy. Maaf, dengarkan kalimatnya. Tidak boleh ada dua orang di dalam kamar, apalagi pakai kunci pintu, kalau dia bukan suami istri. Ngerti kata ini? Loh betul tidak? Siapa yang di dalam kamar pakai kunci pintu? Harus suami istri. Ya atau tidak? Coba jawab dulu ini. Jadi ternyata kata doa itu bukan doa di agama-agama yang tinggal mengucapkan ini, mengucapkan tidak. Tapi fellowship, intimacy with him. Masuk kamar, shut the door. Jadi doa kita bukan cuma doa asal buka mulut, tidak. Maka itu Musa belum ngomong, Tuhan ngomong duluan. Musa masuk, baru Tuhan turun. Wah, hebat sekali. Jadi kekristenan kita akan dilihat dari sikap doa kita. Ini yang kita harus pelajari baik-baik. Oke, mari kita lihat ini. Saya harap saudara jangan kaget mendengar pengertian ini. Lukas 11. Ya, Lukas pasal 11. Ayo kita lihat. Jadi doa itu bukan berapa lamanya, bukan jam berapa, bukan tempatnya. Tapi doa itu adalah hasilnya. Bagaimana kita dekat dengan Papa atau tidak. Ya, hubungan ini. Bagi sahabat, sudah Lukas 11. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ini, ya, untuk konsep ini. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, ketika Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes, maksudnya John the Baptist ini, kepada murid-muridnya. Saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada saudara lewat ayat ini. Nomor 1. Mereka surprise nggak hari itu lihat gurunya berdoa? Coba jawab, surprise tidak? Karena langsung minta, kalau gitu ajarkan kami juga berdoa dong. Ada nggak rasa itu? Ya, oke. Kita tidak tahu dari awal mereka jadi murid sampai kepada kisah Lukas 11. Kita nggak tahu itu berapa bulan, berapa tahun, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sudah certain time, bukan? Betul nggak? Entah berapa bulan, berapa tahun, kita nggak tahu. Oh aneh. Kenapa baru saat itu mereka minta apa? Diajar? Pertanyaan berikut. Berarti sebelum itu atau selama itu Tuhan Yesus pernah ngajari mereka berdoa atau tidak? Pertanyaan lagi. Ketika Yesus berhenti berdoa, langsung spontan, ajari kami juga dong. Seperti Yohanes ngajari muridnya berdoa. Berarti sebelum itu mereka pernah lihat Yesus sembahyang atau tidak? Nah ini yang heran saya. Pertanyaan berikut. Masa Yesus nggak pernah berdoa? Ayo jawab tempat ini. Bukan buat saudara bingung. Tapi ini konsep yang jelas sekali. Bahwa Kristen bukan agama. Pertanyaan lebih dalam lagi. Berarti selama itu mereka nggak pernah berdoa dong. Loh jawab iya atau tidak? Karena baru hari itu mereka minta, ajari kami juga berdoa Tuhan. Jangan selama itu ngapain lu? Saudara, ini rahasia yang luar biasa. Maka itu salah gereja mengajarkan kita.
dengan konsep agamawi itu salah. Jawabannya begini. Jelas Tuhan Yesus pasti berdoa